Judul Operasi Kue Bolu di Desa Sukasengak. Di sebuah desa bernama Sukasengak, hidup seorang pemuda bernama Udin. Ia terkenal sebagai penemu terhebat di desa, meskipun penemuan-penemuannya lebih sering membuat orang tertawa daripada kagum. Suatu hari, Udin mendapat ide brilian untuk membuka usaha catering kue bolu. Ia mengaku sudah menemukan rahasia resep kue bolu terenak yang bisa membuat siapapun jatuh cinta pada gigitan pertama. Dengan penuh semangat, Udin mengumpulkan warga desa untuk mencicipi kue bolu buatannya. Kue ini adalah hasil penelitian bertahun-tahun, seru Udin sambil menyodorkan nampan berisi potongan kue bolu yang warnanya agak mencurigakan, mirip pelangi yang salah campur. Pak RT, yang selalu bersemangat mencoba hal baru, menjadi orang pertama yang mencicipi. Begitu kue bolu masuk ke mulutnya, ekspresi Pak RT berubah cepat dari senyum antusias menjadi wajah bingung seperti baru saja menelan cabai rawit. Udin, ini rasanya unik sekali. Apa bahan rahasianya? Tanya Pak RT sambil berusaha tetap sopan. Udin tersenyum lebar. Itu campuran daun kelor, minyak ikan dan esens durian, Pak. Rahasia keluarga saya. Jawabnya penuh percaya diri. Sontak warga yang lain mulai berbisik-bisik. Namun Udin tetap yakin bahwa ini hanyalah fase awal dari kejayaan bisnisnya. Ia memutuskan untuk menyempurnakan resepnya dan mengadakan operasi kue bolu besar-besaran di dapur rumahnya. Keesokan harinya, dapur Udin berubah menjadi zona perang. Tepung beterbangan seperti kabut pagi dan telur-telur berakhir lebih banyak di lantai daripada di mangkuk adonan. Udin, yang merasa dirinya adalah koki jenius, malah semakin kreatif. Ia mencoba menambahkan bahan-bahan eksperimen seperti sambal terasi, kecap manis, dan bahkan mie instan ke dalam adonan kue bolunya. Temannya Joko yang kebetulan datang untuk meminjam cangkul hanya bisa menggeleng-geleng melihat kekacauan itu. Din, ini kamu bikin kue bolu atau nuklir? Tanya Joko sambil melangkah hati-hati menghindari tepung yang berserakan. Jok, ini namanya seni kuliner. Tunggu saja, sebentar lagi aku bakal jadi miliuner kue bolu, balas Udin dengan penuh semangat. Setelah beberapa jam penuh kekacauan, akhirnya Udin berhasil memanggang batch pertama kue bolunya. Namun, begitu ia membuka oven, asap hitam mengepul seperti ada kebakaran hutan kecil. Mungkin ini bagian dari proses karamelisasi, gumamnya mencoba tetap optimis. Peluncuran perdana. Dengan penuh keyakinan, Udin mengadakan bazar kecil di balai desa. Ia mendekorasi mejanya dengan warna-warna mencolok dan menempelkan spanduk besar bertuliskan Kue Bolu Udin. Sekali coba, pasti ketagihan. Warga desa datang berbondong-bondong, sebagian karena penasaran, sebagian lagi karena ingin melihat aksi kocak Udin. Ketika kue bolu mulai dicicipi, reaksi warga benar-benar beragam. Ada yang mengernyitkan dahi, ada yang langsung mencari air minum, dan ada juga yang tertawa sampai perutnya sakit. Bu Sumini, pedagang sayur di pasar, bahkan berkata, Udin, ini bukan kue bolu, ini kue bola-bola api. Lidah saya seperti habis disetrika. Namun, tidak semuanya buruk. Seorang anak kecil bernama Dodi yang dikenal doyan makan apa saja justru menyukai kue bolu Udin. Enak, Om. Rasanya kayak ada petualangan di mulut. Serunya dengan antusias. Udin yang sempat khawatir langsung merasa lega. Lihat, Jok, ada yang suka. Ini tandanya aku di jalur yang benar, katanya kepada Joko yang hanya menepuk dahinya sendiri. Komedi di lomba kue desa. Puncak dari ambisi Udin adalah mengikuti lomba kue desa yang diadakan setiap tahun. Ia yakin kue bolunya akan menjadi bintang di acara tersebut. Dengan mengenakan apron bertuliskan Master Chef Sukasengak, Udin membawa kue bolunya ke meja juri. Pak Kades yang menjadi ketua juri mencoba kue bolu Udin dengan ragu. Begitu gigitan pertama masuk, wajahnya berubah menjadi merah padam. Udin, apa kamu mencampur sambal di sini? Teriak Pak Kades sambil mencari kipas angin. Udin dengan santai menjawab, Pak Kades, ini adalah inovasi. Kue bolu rasa sambal terasi yang pertama di dunia. Penonton tertawa terbahak-bahak, dan meskipun Udin tidak menang lomba, ia berhasil membuat acara tersebut menjadi lebih meriah dari biasanya. Akhir bahagia yang tak terduga. Meski eksperimennya sering gagal, Udin tak pernah menyerah. Suatu hari, ia menemukan resep kue bolu yang benar-benar enak tanpa bahan aneh-aneh. Ternyata, rahasianya adalah mengikuti resep biasa tanpa improvisasi gila-gilaan. Kini, kue bolu Udin menjadi terkenal di desa Sukasengak bukan karena rasa anehnya, tetapi karena kelezatannya yang akhirnya normal. Ia bahkan membuka warung kecil bernama Bolu Udin, kini tanpa risiko. Warga desa pun tetap setia mendukung Udin, bukan hanya karena kue bolunya, tetapi karena mereka tahu bahwa semangat dan usahanya adalah hiburan terbaik di desa Sukasengak.
Dan begitulah, Udin yang dulu dianggap penemu gagal, kini menjadi inspirasi desa, bahwa dengan semangat pantang menyerah dan sedikit keberuntungan, segala sesuatu mungkin terjadi.